Halo, perkenalkan nama saya Angga Dani Pratama dari program studi Administrasi Negara. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pancasila dengan tema perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Yang pertama, peristiwa perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila berkembang sebagai fondasi ideologis negara melalui proses yang sangat panjang. Itu merupakan cerminan untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Berikut perkembangannya dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, Pancasila dirumuskan dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 oleh Soekarno. Rumusan awal ini tercantum dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang kemudian disemurakan jadi Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menandai transisi dari kolonialisme Belanda ke kemerdekaan dengan Pancasila sebagai dasar negara untuk menyatukan etnis, agama, dan budaya yang beragam. Selanjutnya adalah Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah Konvensi Meja Bundar pada tahun 1949, Indonesia menjadi Federasi Republik Indonesia Serikat dengan 16 negara bagian. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun dihadapkan pada tantangan disintegrasi akibat tekanan internasional. Pada tahun 1950, Republik Indonesia Serikat kembali ke bentuk kesatuan melalui dekret presiden, memperkuat Pancasila sebagai perekat nasional. Selanjutnya, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal melalui dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD Pancasila tahun 1945. Selanjutnya pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Di bawah Presiden Soeharto, Pancasila diperkuat sebagai asas tunggal melalui TAP MPR pada tahun 1966 dengan program P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila diluncurkan pada tahun 1978 untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada masa reformasi tahun 1998 hingga saat ini. Pasca jatuhnya Soeharto, Pancasila tetap sebagai dasar negara pada UUD tahun 1945. Periode ini menekankan demokrasi, hak asasi manusia, dan desentralisasi melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Pancasila dihadapkan pada tantangan pluralisme, korupsi, dan radikalisme dengan upaya reformasi untuk menjadikannya lebih inklusif. Selanjutnya, nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa-peristiwa tersebut. Setiap masa mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral dan sosial bagi bangsa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terlihat dalam Piagam Jakarta yang mengakui keberagaman agama dan dalam Orde Baru yang menekankan toleransi beragama. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Muncul dalam upaya menyatukan bangsa beragam di masa Republik Indonesia Serikat dan demokrasi terpimpin, serta dalam penekanan hak asasi di reformasi. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Jelas dalam transisi Republik Indonesia Serikat ke demokrasi terpimpin, menunjukkan komitmen menjaga integritas nasional di tengah ancaman disintegrasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terwujud melalui sidang BPUPK sebagai musyawarah dan diperkuat direformasi melalui pemilihan umum yang lebih demokratis. Selanjutnya, sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlihat dalam program pembangunan Orde Baru untuk mengurangi kesenjangan dan direformasi melalui otonomi daerah untuk keadilan regional. Selanjutnya, pelajaran apa yang dapat diambil dan relevansinya bagi generasi muda saat ini? Generasi muda dapat belajar bahwa Pancasila bukanlah doktrin statis,
melainkan alat dinamis untuk menghadapi tantangan zaman. Pelajaran apa yang dapat diambil diantaranya adalah sebagai berikut. Pentingnya toleransi dan persatuan terlihat dari sila pertama dan sila kedua untuk menjaga keberagaman di era globalisasi dan sosial media. Kemudian komitmen pada demokrasi dan kemanusiaan pada sila keempat dan sila kedua mengajarkan bahwa otoritarianisme masa lalu harus dihindari. Relevansi untuk mendorong partisipasi politik muda dalam pemilu atau gerakan anti korupsi. Kemudian yang ketiga, keadilan sosial tercermin dari sila kelima mengingatkan untuk selalu berjuang melawan kesenjangan melalui pendidikan dan inovasi digital untuk mengatasi kemiskinan dan perubahan iklim. Relevansi sesuai dengan keadaan saat ini adalah tantangan radikalisme, korupsi, dan disrupsi teknologi. Pancasila mendorong generasi muda menjadi agen perubahan, misalnya melalui kampanye toleransi di sosial media dan kampanye anti korupsi di semua platform digital. Dengan merefleksikan sejarah, kita dapat menghindari kesalahan masa lalu dan membangun Indonesia yang lebih baik, damai, dan adil. Generasi muda harus aktif mengamalkan Pancasila untuk memastikan nilai-nilai tidak hanya relevan, tapi juga berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.